Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Azani Syafi Anwar dengan NIM 124090310501110 dari kelas 2D Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas materi tentang komponen infrastruktur teknologi informasi, yaitu server. Kalau kita ngomongin tentang teknologi informasi itu, salah satu komponen yang paling pentingnya adalah server. Yang dimana server itu ibaratnya otaknya sistem. Jadi semua permintaan user seperti membuka website, ambil data, bahkan login aplikasi sekalipun, itu tuh semuanya dilayani sama server. Tanpa server, ya sistemnya nggak bakal jalan. Jadi, apa itu server? Server itu adalah komponen yang sangat penting dalam infrastruktur teknologi informasi, yang dimana server itu berfungsi sebagai pusatnya pengelolaan data, aplikasi, dan juga layanan jaringan. Server itu melayani permintaan dari klien ataupun komputer lain. Jadi untuk analogi sederhananya adalah seperti klien, ibaratnya itu pembeli, yang dimana pembeli ini membeli makanan, sedangkan server itu tuh penjualnya, yang dimana penjualnya ini melayani pembelinya, seperti itu. Selanjutnya adalah jenis-jenis server. Yang pertama adalah ada dedicated server, yang dimana dedicated server ini adalah server fisik yang sepenuhnya dimiliki atau dikonfigurasi untuk satu pengguna ataupun organisasi. Dan dedicated server ini cocok digunakan untuk website dengan traffic yang tinggi ataupun untuk aplikasi besar. Contoh penggunaan dedicated server adalah untuk yang pertama web hosting premium, yang kedua ada game server besar, dan yang ketiga ada sistem ERP perusahaan. Untuk dedicated server ini tidak cocok untuk pemula karena memerlukan konfigurasi fisik dan biaya yang besar. Untuk kelebihan dedicated server adalah yang pertama resource eksklusif, kedua tingkat keamanan lebih baik, dan juga alamat IP-nya unik. Untuk kekurangan dari dedicated server adalah yang pertama biayanya mahal, dan yang kedua maintenance-nya cukup sulit. Yang kedua ada VPS atau Virtual Private Server. Virtual Private Server ini adalah server virtual yang berjalan di atas server fisik menggunakan software virtualisasi. Jadi satu server fisik itu bisa menampung banyak VPS. Virtual Private Server ini juga cocok untuk pemula yang ingin belajar hosting ataupun deployment web. Untuk kelebihan dari VPS atau Virtual Private Server, yang pertama adalah harganya cenderung lebih murah dari dedicated server. Yang kedua, adanya kontrol penuh. Dan yang ketiga, bisa untuk build aplikasi. Untuk kekurangannya adalah harus paham IT, dan juga performanya dapat turun apabila server fisiknya lagi padat. Bila kalian ingin mencoba VPS, kalian bisa menggunakan yang namanya itu DigitalOcean. Jadi yang pertama kalian daftar dulu di DigitalOcean. Yang kedua, buat droplet dengan OS Ubuntu. Yang ketiga, buka terminal dan akses via SSH. Dan yang terakhir, install web server. Yang ketiga ada yang namanya itu cloud server. Cloud server itu server virtual yang berjalan di atas platform cloud kayak AWS, GCP, dan Azure juga. Dan cloud server itu tidak terbatas pada satu mesin fisik saja. Cloud server itu juga cocok untuk pemula, tapi dengan sedikit pengetahuan dan pengalaman juga. Untuk kelebihan dari cloud server, yang pertama adalah skalabilitas yang mudah, terus yang kedua gak perlu mikir hardware, dan juga yang ketiga bayarnya sesuai pemakaian. Tetapi untuk kekurangannya adalah walaupun bayar sesuai pemakaian, akan tetapi ada biaya tambahan untuk fitur tertentu. Terus yang kedua, ketergantungannya pada koneksi internet. Kalau misalnya kalian mau coba cloud server, mungkin kalian bisa daftar dulu akunnya di Google Cloud. Kemudian gunakan fitur Compute Engine untuk membuat VM, dan yang terakhir itu gunakan Cloud Shell. Kalau misalnya server udah diinstal, itu tuh nggak cuma ditinggal gitu aja, tetap ada yang namanya pengelolaan server. Pengelolaan server adalah proses mengatur, mengawasi, dan menjaga agar server tetap berjalan dengan baik. Nah, kenapa sih pengelolaan server itu penting? Yang pertama, biar servernya itu nggak gampang down. Terus yang kedua, bisa cegah serangan misalnya kayak brute force SSH. Terus yang ketiga bisa
hemat resource, jadi CPU dan RAM-nya juga nggak kepake sia-sia. Dan yang terakhir, data kita tetap aman. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu dikelola dalam pengelolaan server. Yang pertama, untuk sistem operasinya biasanya menggunakan Linux server seperti Ubuntu server, Debian, dan CentOS. Terus untuk pengguna dan hak akses itu nggak semua orang bisa menjadi admin. Yang ketiga ada keamanan, yang dimana kita bisa aktifkan firewall. Terus yang kedua batasi login root pakai SSH key. Dan yang terakhir pasang file cobain buat cegah brute force login. Terus yang keempat ada monitoring, yang dimana kita bisa lihat beban CPU, RAM, dan disk. Bisa juga pakai tools visual kayak NetData atau Grafana. Dan yang terakhir ada backup dan recovery. Jadi, yang terakhir ada namanya itu virtualisasi. Nah, virtualisasi ini adalah teknik menjalankan banyak sistem di atas satu mesin fisik. Tujuannya itu biar lebih efisien, hemat, dan juga fleksibel. Dan juga kalau misalnya kita pakai teknik virtualisasi, itu tuh jadi satu server itu banyak fungsi, jadi kita bisa hemat biaya juga. Terus yang kedua, mudah buat eksperimen ataupun testing. Yang ketiga, gampang migrasi dan backupnya. Dan yang keempat, setiap VM itu terisolasi, jadi kalau misalnya satunya rusak, yang lainnya tuh tetap aman. Selanjutnya ada dua jenis virtualisasi. Yang pertama ada namanya hypervisor base. Hypervisor base ini bisa jalankan full OS dalam satu mesin. Contoh toolsnya itu kayak VirtualBox, VMware, KVM. Dan hypervisor base ini cocok banget buat simulasi jaringan, testing OS, dan lab mini di laptop. Terus yang kedua ada container base. Container base ini nggak butuh full OS dan juga lebih ringan dari VM. Dan juga container base ini cocok banget buat deploy aplikasi, testing API, dan juga jalankan service database atau web server. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan materi komponen infrastruktur TI, yaitu server. Mohon maaf apabila masih banyak salah dalam penyampaian kata, dan juga mohon maaf apabila untuk materinya masih kurang lengkap, ataupun mohon maaf juga apabila ada salah dalam materinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.